فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih tentang mentunggalkan, mengesahkan, mentauhidkan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Syekh Abu Amr Abdul Qayyim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam ketiga kali ini dari judul Minasyirki Idhafatul Ni'am li Ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Telah dahulu kesimpulan sederhana bahwa apapun nikmat yang ada pada diri kita seluruhnya datang dari sisi Allah. Mensyukur nikmat hukumnya adalah wajib. Mengingkari nikmat hukumnya adalah maksiat. Terkadang bisa dikatakan kekufuran atau kesyirikan, terkadang juga lebih rendah daripada itu. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan tiga hal. Pertama, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dengan hati meyakini bahwasanya rukun nikmat itu datang dari Allah. Dengan anggota tubuh, yakni dengan serius dan giat beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur dan terima kasih akan Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang melimpah. Pertemuan awal atau dua pertemuan pertama dari judul bab ini telah kita baca dan dasar hukum berupa ayat, ada 3 ayatnya, ada 5 ayat kalau kita baca. Masih tersisa 1 ayat dan beberapa hadis kita akan baca. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Qayyim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, wa qala tabaraka wa ta'ala, dan berkata Allah, terutama ayat dari surat An-Nahl. Beberapa kali sang penulis nukil kepada kita surat An-Nahl, 3 kali dengan ayat ini. Karena nama lain dari surat An-Nahl dari para ulama memberikan nama adalah surat An-Ni'am. Karena berisikan lebih dari 100 ayat, seluruhnya menerangkan tentang nikmat atau kebanyakannya. Kebanyakan ayat dari surat An-Nahl berisikan tentang penyebutan nikmat. Termasuk ini ayat-ayat akhir dari surat An-Nahl. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim an-Nabi Allah Ibrahim adalah ummah. Beliau seorang diri namun dijuluki seakan-akan beliau adalah jamaah. Karena kebenaran sangatlah kuat meskipun yang memikulnya di satu negeri hanya seorang diri. Qanitan lillahi hanifah. Qanitan yang menjaga senantiasa beribadah kepada Allah. Hanifan muqbilan ila Allah, terus menuju maju kepada Allah. Jadi ini pujian, beberapa pujian terhadap Nabiullah Ibrahim, ummah seorang diri dalam mengingkari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, namun dijuluki Allah bahwasanya dia adalah satu umat seluruhnya. Qanit, giat beribadah. Hanif, selalu menuju kepada Allah. Walam yakun minal musyrikin, julukan terakhir dari potongan ayat pertama. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ayat yang berikutnya lagi masih tentang pujian kepada Nabiullah Ibrahim, dan ayat inilah yang memiliki keterkaitan dengan judul bab Syakirul li an'ami. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang bersyukur akan
nikmat Allah kepada dia. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah memilih dia dari kebanyakan orang. Dan Allah memberikan dia petunjuk pada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, serta kami berikan, kata Allah, kami berikan kepada dia di kehidupan dunia hasanah, kebaikan. Mulai dari diangkat menjadi nabi, rasul, orang pilihan Allah, diberikan julukan Al-Khalil, Khalilur Rahman, diberikan juga keluarga yang berbarokah, 2 anaknya seluruhnya nabi, cucunya juga nabi, cicitnya juga nabi. Kebaikan yang Allah anugerahkan kepada dia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguh dia di alam akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mendapatkan anugerah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab, dari sisi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim karena dia bersyukur. Dan ini pantas bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan pujian. Nah, jadi orang yang bersyukur kepada Allah patut untuk dipuji. Siapa yang memuji? Allah. Dan ini bukan satu-satunya Nabiullah Ibrahim dipuji karena bersyukur kepada Allah di dalam Al-Quran. Masih ada nabi-nabi yang lainnya pula memiliki metode kehidupan yang sama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipuji di dalam Al-Quran. Nah, ini salah satunya Nabiullah Ibrahim dalam surat An-Nahl. Syakiran li an'ami. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang bersyukur akan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Bahkan ada satu nabi yang justru dia dikenal dengan julukan tersebut, dan dia adalah Nabi Nuh alaihi salam, dijuluki dengan Abdun Syakur, Abdan Syakura. Dalam surat Al-Isra, awal-awal surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura." Keturunan yang kami angkut bersama Nabi Nuh di atas bahtera keselamatan ketika terjadi banjir bandang di permukaan bumi. Kami angkut mereka, anak keturunan mereka. Nah, bersama Nuh. Kemudian Allah sedikit menyinggung tentang Nuh, innahu kana 'abdan syakur, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, peristiwa di padang mahsyar hari kiamat, ketika umat manusia dari kalangan para ulama sudah tidak tahan dengan didekatkannya matahari sedekat-dekatnya, sampai manusia tenggelam dengan banjir keringat mereka sendiri. Akhirnya mereka datang kepada paling pertama Nabi Adam. Adam menolak, bahwasanya bukan aku yang bisa menyelamatkan kalian, pergi ke orang lain. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Disinilah inti dari hadis. Kata para ulama tersebut, ya Nuh, nah, samakallahu abdan syakura, wahai Nuh. Mereka menunjukkan pujian-pujian kepada Nabi Nuh, bahwasanya Allah menjuluki engkau adalah seorang hamba yang bersyukur. Nah, hamba yang bersyukur di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam hadis. Kemudian nabi yang lainnya juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada momen hamba yang bersyukur dalam Al-Quran dari kalangan para nabi yang lainnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman. Nah, juga termasuk barakallahu fikum jami'an, Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran dengan bentuk pujian karena bersyukur kepada Allah. Ada doa di dalam Al-Quranul Karim, doa Nabi Allah Sulaiman yang dia panjatkan. Nah, dalam surat An-Naml, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Demikian juga Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, dan seterusnya. Nah, al-muhim memuji Allah dengan cara bersyukur akan dibalas oleh Allah juga dengan dipuji. Nah, orang tersebut terpuji, orang tersebut mendapatkan sanjungan dan pujian langsung dari Allah Tabaraka wa taala. Itu sekilas antara akan keterkaitan antara judul bab ini dengan ayat ini dengan judul bab yang tengah kita kaji pembahasannya, bahwasanya metode para nabi
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah bersyukur. Bersyukur akan nikmatnya. Bahkan begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim termasuk metode Al-Qur'an untuk mengembalikan umat manusia. Metode Al-Qur'an untuk mengembalikan umat manusia dari jalan yang bengkok ke jalan yang lurus, diingatkan tentang syukur. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junud wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum, dan seterusnya. Seluruhnya menyebutkan tentang ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Karena dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala membuat kita dekat kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Tabaraka wa taala. Jadi kita akan baca pada kali berikutnya berupa hadis. Ada beberapa hadis beliau bawakan kepada kita yang seluruhnya pada judul bab bersyukur kepada Allah, wajib mengingkari atau menyandarkan nikmat kepada selain Allah, hukumnya adalah maksiat. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-saminatu arba'un, hadis yang ke-48. Hadis yang ke-48. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, qala haddatsani Abbas bin Abdul Azim. Abbas bin Abdul Azim namanya demikian, kunyanya adalah Abdul Fadl. Berapa kali kita lewati namanya ini? Abbas bin Abdul Azim bin Ismail bin Taubah, kunyanya Abu Fadl Al-Ambari Al-Basri dari Basra. Qala haddatsana Nadhr bin Muhammad. Nadhr bin Muhammad kunyanya Abu Muhammad Al-Jarshi. Abu Muhammad Al-Yamami. Qala haddatsana Ikrimah wa huwa ibnu Ammar. Ikrimah bin Ammar kunyanya Abu Ammar Al-Yamami. Ada Ikrimah lebih rendah, artinya lebih tinggi derajatnya dari sini, namun Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, Maula Ibnu Abbas. Qala haddatsana Abu Zumail. Abu Zumail masyhur dengan kunyah, namanya adalah Simak bin Walid Al-Hanafi. Simak bin Walid Al-Hanafi, juga Al-Yamami. Nadhr bin Muhammad Al-Yamami, Ikrimah Al-Yamami, Abu Zumail juga Al-Yamami. Qala haddatsani Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia di dalam agama, ajarkanlah dia tentang ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Gurunya Ibnu Abbas namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul Quran. Namun sang guru Ibnu Mas'ud memberikan julukan kepada Ibnu Abbas dengan turjumanil Al-Quran, penterjemahnya Al-Quran. Jadi dia ahli dalam tafsir. Itu berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadisnya, kata Ibnu Abbas, mutirun nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia pernah dihujani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihujani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Ada di antara umat manusia masuk di pagi hari dalam keadaan bersyukur, ada juga yang kufur. Bersyukur akan nikmat hujan. Hujan adalah nikmat, nanti akan datang tentang penyebutan ayatnya. Bersyukur akan nikmat hujan.
Ada juga yang masuk di pagi hari dalam keadaan kufur. Dalam menyikapi hujan, umat manusia khususnya di zaman Nabi SAW berbeda-beda. Kalau ada yang mengatakan hadhihi rahmatullah, orang yang syukur kepada Allah dengan turunnya hujan tersebut, mengatakan maksudnya ini adalah kasih sayang Allah. Nah, betul. Air hujan adalah rahmat dari Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain yang ini dikategorikan oleh Nabi SAW dia kufur. Laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Ya, arti jenis yang kedua yang divonis oleh Nabi SAW dia telah kufur. Berkaitan dengan hujan, dia menyandarkan turunnya hujan pada bintang ini atau bintang itu. Artinya bintang inilah yang menurunkan. Keberadaan bintang ini berarti turun hujan. Kalau tidak ada bintang tersebut berarti tidak turun hujan. Dua jenis atau dua golongan orang dalam menyikapi tentang hujan. Yang menyandarkan hujan adalah nikmat anugerah yang Allah turunkan, berarti dia mukmin. Yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu, perantara bintang ini atau bintang itu, berarti dia kafir berdasarkan hadis ini. Nah, kalau pada bintang saja yang barakallahu fikum jami'an tidak boleh untuk disandarkan kepada dia, apalagi meminta turun hujan kepada manusia. Nah, sebagai mereka istilahkan ada yang namanya pawang hujan. Yani dia melakukan sesuatu, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa menahan hujan dan semisalnya. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang menahan hujan adalah Allah. Yang memberhentikan hujan adalah Allah. Dan tidak boleh untuk menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah, baik itu bintang ataupun makhluk Allah yang lainnya, manusia. Itu termasuk perbuatan kesyirikan. Hanya ada dua orang yang disebutkan dalam hadis ini. Berkaitan dengan hujan, ada dua sikap yang memvonis dua jenis orang tersebut. Syukur, orang yang syakir ketika menyandarkan turunnya hujan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kufur atau kafir ketika menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah, kepada bintang ini, kepada pawang hujan ini. Qala kata Ibnu Abbas, "Fanazalat hadhihi al-ayat." Akhirnya turunlah ayat ini, ayat dari surat Al-Waqi'ah. Nah, ada beberapa ayat. Fala uqsim bimawaqi'in nujum hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kita akan baca ayatnya karena berisyaratkan kepada kita dan penting untuk memahami, mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah. Kita baca selengkapnya. Beliau isyaratkan dari ayat yang ke-75 sampai 82. Ada 7 ayat atau 8. Kata Allah, "Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Sampai ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perantara orbit bintang-bintang. Sungguh itu benar-benar ini sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Dari atas, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sungguh itu adalah sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Sampai pada penyebutan tentang Al-Qur'an dan terakhir sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, rezeki yang sebenarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kalian mendustakan. Hujan termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara hujan bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau berada di permukaan bumi begitu banyak manfaatnya, sumber penampungan air, sumber oksigen dari dedaunannya, buah-buahnya. Nah, al-muhim apa yang ada di pepohonan tersebut yang tumbuh dari perantara air hujan, kesemuanya adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas bahwasanya perhatikan ketika seseorang mengingkari nikmat dari Allah seperti turunnya hujan, yang semestinya adalah meyakini bahwasanya air hujan turun, Allah yang menurunkannya, bukan justru disandarkan kepada selain Allah, dan itu adalah perbuatan kekufuran. Siapa yang memvonisnya? An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengucapkan dari awal hadis ini, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Ada sebagian orang yang masuk di pagi hari dalam keadaan syukur, ada juga yang kufur. Itu kapan? Ketika malam harinya hujan, kemudian pagi harinya Nabi SAW mengucapkan ayat ini. Nah, sebelum kita baca karena memiliki kisah yang hampir sama, artinya kandungan hadisnya hampir sama. Kapan seseorang itu dikatakan kufur, artinya kafir ketika mengingkari tentang nikmat? Kapan seseorang tidak dikategorikan kafir? Karena para ulama pun mengatakan bahwasanya di antara kufur nikmat ada yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, namanya kufurun duna kufurin. Seseorang sampai pada tingkatan kekufuran ketika mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Allah yang memberikan nikmat, tidak mengingat sama sekali. Artinya tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, justru disandarkan kepada selain Allah. Artinya tidak ada keterkaitan antara nikmat yang sampai kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nafikan Allah, tidak ada. Ini murni dari entah dari aku atau dari orang lain yang sebagai perantara akan datangnya nikmat tersebut. Ini kafir. Karena kenapa? Dia lupa dengan sang pemberi nikmat. Seperti yang telah kita baca dari kasus Qarun. Qarun ketika memiliki harta yang melimpah, Allah anugerahkan kepada dia. Kemudian ketika ditegur bahwasanya apa yang kau miliki adalah milik Allah, nah dia justru mengatakan bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya ini karena jerih payaku, kecerdasan, kepintaranku, pandai mengelola ekonomi keluarga, pandai dalam mengatur uang dan semisalnya. Nah, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai pada tingkatan kekufuran. Namun, kalau seandainya dia menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Namun dia meyakini juga bahwasanya ada yang lain yang menurunkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tepat adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan selain daripada Allah cuma sekedar sebab. Nah, manusia memberikan kita nikmat berupa harta atau semisalnya, perbendaharaan duniawi. Dia mengatakan manusia ini adalah sebab, Allah yang memberikan kepada kita, inilah yang tepat. Kita baca berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, At-Tasi'atu wal Arba'un, hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah kunyanya Abu Abdurrahman Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi Al-Basri. An Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas kunyanya Abu Abdullah. An Salih bin Kaisan. Nah, namanya Salih bin Kaisan punyanya Abu Muhammad Al-Madani, guru Imam Malik dari Madinah. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, cicit dari Ibnu Mas'ud, punyanya Abu Abdullah, namanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat. An Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dan ini sahabat hadis. Zaid bin Khalid Al-Juhani rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Annahu qala, kata dia, hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani,
bahwa dia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatus subh bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lailah." Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat kepada kami, salat bersama kami. Salat subuh di Hudaybiyah. Pada kejadian Hudaybiyah di tempat namanya Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, peristiwa Hudaybiyah adalah peristiwa yang mana Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum kufar Quraisy. Beliau keluar dari kota Madinah menuju ke kota Makkah berdasarkan mimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu bahwasanya beliau akan masuk dan para sahabat ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah. Beliau ingin realisasikan hal tersebut namun terhalangi. Nah, penduduk kota Makkah kaum kufar Quraisy menghalangi karena mereka mendengar bahwasanya ada wabah penyakit yang merebak di kota Madinah. Dengan alasan itulah jangan sampai kalian mau membawa wabah penyakit tersebut ke dalam kota Makkah. Jadi kata Zaid bin Khalid al-Juhani, kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah. Bekas dari turunnya air hujan semalam. Jadi mereka salat di pagi hari sudah reda hujannya, namun masih tersisa pengaruh hujan semenjak semalam. Falamma sarafa aqbala 'alan nas faqala. Ketika beliau selesai dari salat, beliau pun menghadap balik kepada manusia. Menghadap kepada jamaah. Jadi setelah selesai salat subuh, salam, kemudian beliau berbalik menghadap kepada jamaah. Hal tadruna madza qala rabbukum, beliau katakan, tahukah kalian apa yang Rabb kalian katakan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka memberikan jawaban maksudnya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Kata Allah, jadi ini adalah hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat apa yang disampaikan oleh Rabb pagi hari selepas sholat subuh di Hudaybiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara hamba-hambaku yang masuk di pagi hari dalam keadaan mukmin kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Kemudian diperinci oleh Allah. Adapun yang mukmin kepadaku, dia mengatakan bahwasanya kami dihujani dengan karunia dari Allah serta kasih sayangnya. Dan ini termasuk barakallahu fikum jami'an doa atau zikir yang masyru', disyariatkan untuk dibaca ketika turunnya hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Pengakuan bahwa hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah. Apa ponis dari Allah terhadap orang yang mengucapkan ini? Kata Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Ya, orang seperti ini adalah beriman kepadaku dan dia mengingkari bintang-bintang. Beriman kepadaku karena menyandarkan karunia dan rahmat Allah berupa air hujan kepada aku, kepada Allah. Wa amma man qala binau'i kada wa kada, adapun orang yang mengatakan bahwasanya kita dihujani dengan perantara bintang ini dan bintang itu, artinya mereka menyandarkan ketika muncul bintang ini berarti akan turun hujan. Ketika tidak adanya bintang ini berarti tidak akan turun hujan. Nah, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Orang semacam ini berarti dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang karena menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan itu adalah perkara yang sampai mengantarkan kepada kekufuran. Nah, artinya dia mengingkari. Dia tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dan itu adalah perbuatan kekufuran dengan vonis dari Allah Tabaraka wa taala di sini. Jadi pertanyaannya dari dua hadis ini, karena hadis yang berikutnya hadis yang berbeda kandungan isinya. Apakah sahabat yang dimaksud di sini? Karena mereka adalah para sahabat. Jumlah pasukan yang keluar dari kota Madinah menuju ke kota Makkah pada hari ini Hudaybiyah untuk melakukan ibadah umrah, disebutkan dalam riwayat bahwasanya jumlah mereka 1.000 orang. 1.000 orang. Nah,
Apakah mereka otomatis menjadi kafir dengan vonis dari Allah Subhanahu wa taala di sini? Nah, tidak demikian karena tidak ada sahabat pada peristiwa ini divonis dengan kafir secara hakiki. Karena kenapa? Ketika mereka melakukan hal tersebut mungkin terbetik dalam pikiran mereka, ketika mendapatkan teguran ini langsung mereka berubah. Nah, langsung mereka berubah. Al-muhim terjadi pada para sahabat yang diberikan tanbih oleh Nabi SAW di sini. Akhirnya mereka merubah isi hati mereka tersebut dan mereka kembali meyakini bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan perantara bintang ini dan bintang itu. Dari sini juga kita ambil faedah bahwa menyandarkan turunnya hujan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perbuatan kekufuran. Bagaimana dengan sebagian yang sering kita mendengar dengan perakiraan cuaca, memprediksi, sekedar memprediksi, tidak sampai pada tingkatan memastikan, hukumnya boleh-boleh saja. Misalnya, diperkirakan bahwasanya dengan tiupan angin sekian knot, kemudian mengarah ke arah, misalnya arah angin bertiup ke arah sini dan situ, di lokasi ini, titik koordinat ini akan turun hujan jam sekian dengan intensitas entah itu sedang, lebat, deras atau yang semisalnya ringan. Sekadar memprediksi, hukumnya masih pada batasan boleh. Adapun memastikan, itulah yang dikatakan dengan tidak boleh. Karena memastikan apa-apa yang terjadi sebelum terjadinya, memastikan apa yang akan terjadi kemudian hari, bahkan mungkin 10 menit ke depan, itu tidak boleh. Karena itu adalah bagian daripada hak ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekadar memprediksi akan turun hujan, namun tetap memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena sering kita mendengar sebagian orang mengatakan bahwasanya mendung belum berarti hujan. Artinya awan gelap bisa jadi cuma lewat, dia akan bawa hujan ke tempat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terakhir kata beliau di sini, warawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Artinya hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab sama dengan kandungan makna hadis yang pertama, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, bahwasanya ada sampai pada tingkatan kekufuran ketika seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang memvonis akan hal tersebut, menyandarkan nikmat seperti hujan kepada selain Allah, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah kafir kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin hadis yang berikutnya kita akan baca pada lain kesempatan. Barakallahu fikum. Berakhir dengan keadaan seperti ini juga, oke, kita akan akhiri kajian kita pada pertemuan kita malam hari ini. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.